Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita telah memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Seperti halnya tahun-tahun yang lalu, saya insya Allah selama bulan Ramadan ini akan menyampaikan renungan Ramadan setiap hari. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini ayat yang paling populer di setiap bulan Ramadan yang disampaikan oleh para mubali, para penceramah, para ulama. Puasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini berasal atau diambil dari bahasa Sangsekerta, bahasa kuno, ya, yang memiliki arti sama dengan kata saum dalam bahasa Arab. Saum, masdar, ya, dari kata soma yasumu sauman, ya. Soma yasumu sauman. Soma fi'il madhi, yasumu fi'il mudhari, dan sauman adalah masdar, ya, yang arti harfiahnya adalah pengendalian diri atau menahan diri. Yang secara fikih artinya menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain-lain, sejak atau dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi pada kesempatan ini kita tidak akan membicarakan puasa dari segi fikih tersebut. Yang akan kita bicarakan adalah asrornya, ya, makna batin dari puasa itu, seperti yang tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saudara-saudara sekalian, makna terdalamnya dari puasa atau makna batinnya adalah saum ialah pengendalian diri dari atau atas dorongan berlaku serakah, berlaku tamak. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan patut kita renungkan. Kata Kanjeng Nabi bahwa ketamakan manusia itu tiada batasnya. Kalau saja manusia itu diberi satu ladang yang berisi emas, niscaya manusia akan terus mencari ladang emas yang kedua. Dan kalau sudah dia dapatkan ladang emas yang kedua itu, dia akan tetap mencari ladang emas yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal ini menggambarkan betapa ketamakan atau keserakahan manusia itu tidak akan pernah terpenuhi, kata Kanjeng Nabi, kalau dia kecuali kalau dia sudah makan tanah
atau meninggal dunia atau mati. Perintah ibadah puasa sebagaimana dapat dipahami dari ayat tadi, ayat yang mewajibkan berpuasa itu memiliki implikasi lain, yakni adanya kesinambungan atau kontinuitas. Di ayat tadi disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Ini adalah bukti kesinambungan, ya. Kata Dr. Nurholis Majid dalam buku-bukunya, ya, yang saya sarikan dalam renungan dalam bulan puasa ini, adanya kesinambungan atau kontinuitas ajaran Islam yang berpijak pada ajaran masa lalu, kemudian diwujudkan dalam bentuk keimanan pada ajaran-ajaran para nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat bahwa pemahaman ajaran agama Islam sesungguhnya sudah dimulai sejak ajaran Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, yakni ajaran para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang menurut hadis, ya, para nabi itu berjumlah 124.000 nabi dan 315 rasul. Ya, 124.000 nabi dan 315 rasul. Yang seperti halnya oleh ulama kita dianjurkan hanya dianjurkan untuk hafal, ya, dan memahami tugas para nabi. Yang wajib kita hafal ialah sejumlah 25 orang, ya, dan itu yang dipatwakan oleh para ulama salaf. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa jumlah nabi yang disebutkan tadi 120.000 nabi, kemudian 315 rasul, itu bisa saja mencapai lebih dari itu, ya, seperti dikatakan oleh Al-Quran sendiri dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasna 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Kami telah mengutus rasul-rasul, firman Allah, yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi ada yang kami kisahkan kepadamu dan ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 164. Berkaitan dengan dimensi masa lampau, seperti dikutip dari ayat Al-Quran di atas, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ajaran ibadah puasa juga telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Meskipun bentuk puasa itu mungkin saja berbeda, ya. Hal seperti itu menegaskan bahwa adanya implikasi bahwa ajaran Islam di antaranya perintah puasa merupakan kelanjutan, ya, daripada ajaran para nabi Islam sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dimensi masa lampau yang berarti adanya dimensi kesinambungan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pemahaman ajaran Islam. Dengan demikian, barang siapa berislam namun kemudian menolak untuk beriman pada salah seorang nabi sebagaimana disebutkan para ulama, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam golongan orang kafir. Agama Islam dengan keseluruhan ajaran yang dirangkum dalam kitab suci Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab suci yang sifatnya musaddiq, ya, yang berperan, ya, tepatnya yang berperan sebagai musaddiq. Artinya yang membenarkan kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Quran sebagai musaddiq yang membenarkan kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran juga berfungsi sebagai mubayyin, ya. Artinya yang menjelaskan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Dan Al-Quran sekaligus juga berperan sebagai furqan. Wa anzalal furqan, di Al-Baqarah disebut. Antara di Al-Baqarah, yang berarti datang sebagai koreksi terhadap kitab-kitab suci yang ada. Membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang menyimpang, yang sudah menyimpang. Dalam kasus seperti tadi, Al-Quran sebagai furqan, ya, Al-Quran sebagai furqan, pengertian kata yang benar mungkin, kata Cak Nur atau Dr. Munir Khalis Majid dalam buku-bukunya dikatakan lebih tepat kalau dipahami dengan pengertian ajaran yang asli, yang autentik, ya, atau ajaran yang murni, ya. Karena setelah berselang sekian abad, ajaran para nabi yang sesungguhnya adalah ajaran tauhid mengalami penyimpangan dan pemalsuan. Dan inilah diantaranya yang dikoreksi atau dikritik oleh Al-Quran. Berkaitan dengan keimanan terhadap ajaran yang dikandung oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab suci Al-Quran dengan pengungkapan dirinya sebagai furqan, atau yang kita terjemahkan tadi yang membedakan, atau terjemah populernya yang membedakan, dengan sendirinya mengandung pengertian sebuah anjuran agar umat Islam juga mempelajari dan mengadakan penelitian untuk dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan tersebut sehingga dapat melakukan koreksi. Jadi tepatnya furqan itu seperti itu. Ajaran Islam yang berdimensi pada masa lampau sebagai bukti sebuah proses kesinambungan juga diwujudkan dalam bentuk peribadatan yang lain, seperti misalnya, ya, mestinya berziarah ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam ajaran yang terkandung dalam ibadah haji tersebut, sesungguhnya terdapat pesan bahwa kita disuruh melihat kembali tempat-tempat bersejarah seperti Maqam Ibrahim, tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika beliau memperbaiki Ka'bah, Hijr Ismail, serta Bukit Sofa dan Marwah. Itu tempat-tempat lebih tepat disilahkan dengan monumen-monumen Allah, atau di Quran disebut sya'airallah, ya, atau dalam bentuk syiar tentunya monumen, ya. Oleh karena itu bisa saja pengertian berziarah itu sama, ya, dengan barangkali mengunjungi museum bersejarah yang pengertian pokoknya adalah untuk mengkaji dan mempelajari monumen-monumen bersejarah tersebut. Dan tentu sejalan dengan ajaran tauhid harus dihindarkan dan dibersihkan munculnya sikap penyembahan terhadap tempat-tempat tersebut. Tadi di atas saya singgung bahwa ibadah puasa berdimensi masa depan, yaitu pada akhirat, ya, yang dalam Al-Quran yang tentu pada akhirat, ya. Saya sebutkan tadi ibadah puasa berdimensi masa depan, ya, ini tentu pada akhirat, yang dalam Al-Quran disilakan dengan al-akhirah, lawan al-ula. Ada al-akhirah dan ada al-ula. Al-ula itu kehidupan dunia, kehidupan sekarang yang kita diami sekarang. Dengan demikian, menjalankan ibadah puasa merupakan refleksi, ya,
keimanan terhadap hari akhirat, seperti adanya surga dan neraka yang seluruhnya berada di masa depan atau di akhirat. Pemahaman eksistensi kehidupan akhirat atau masa depan kemudian memang menjadi hal yang sangat sulit, karena akhirat berdimensi ruhaniyah yang tak seorang pun dapat mengalami atau mengetahui kecuali ia sudah meninggal tentunya. Itulah sebabnya hal utama yang dapat dijadikan asumsi atau pijakan dasar kita adalah sudah barang tentu keimanan. Keimanan akan adanya hari akhir tersebut. Demikian, akhirnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita dapat meraih banyak berkah, rahmat, dan ampunan pada bulan yang mulia ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.